Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atikotul Lutfiah, HIME 2019-1194, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menerangkan kembali jenis-jenis perekonomian guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Secara teoritis, ekonomi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua ada ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga ada ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Baik, pembahasan pertama yaitu ekonomi 2 sektor. Perekonomian 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan yang merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu diagram alir atau sirkulasi perekonomian 2 sektor. Dari bagian di atas terlihat bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi pada sektor perusahaan atau rumah tangga produsen. Tujuannya yaitu agar memperoleh pendapatan. Dalam hal ini, sektor rumah tangga konsumen akan memberikan faktor produksinya seperti tanah, tenaga kerja, modal atau keahlian bagi perusahaan. Sebagai balasan atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga, maka sektor perusahaan akan memberikan balas jasa berupa sewa untuk tanah, upah atau gaji bagi tenaga kerja, bunga atau sewa untuk modal dan keuntungan bagi keahliannya. Setelah sektor rumah tangga memperoleh balas jasa, maka sektor rumah tangga memiliki pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, yaitu pendapatan setelah dikurangi tabungan dan pajak. Pada sektor perusahaan yang berupa pembelian barang dan jasa. Kemudian sektor rumah tangga produsen akan menyerahkan barang dan jasa tersebut kepada sektor rumah tangga konsumen. Kemudian aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor. Yang pertama ada sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua ada sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Dan yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Pembahasan kedua yaitu perekonomian 3 sektor atau perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang melibatkan 3 sektor ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumen atau C, rumah tangga produsen atau I, dan rumah tangga pemerintah atau G. Perekonomian 3 sektor ini bersifat tertutup, yang artinya tidak melakukan aktivitas transaksi perdagangan ekspor-impor dengan negara asing. Perekonomian nasional dalam perekonomian 3 sektor sudah melibatkan campur tangan pemerintah dalam aktivitas perekonomiannya. Peran pemerintah diwujudkan dalam bentuk pengeluaran, government transfer dan penerimaan sebagai pajak. Selanjutnya yaitu diagram alir atau sirkulasi perekonomian 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Pada bagian dijelaskan bahwa rumah tangga konsumen mengirimkan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen berupa tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian atau skill. Kemudian rumah tangga produsen mengirimkan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen untuk dikonsumsi atau untuk digunakan. Pendapatan rumah tangga konsumen dari rumah tangga produsen ini dapat berupa sewa atau tanah, upah atau tenaga kerja, bunga atau modal, dan laba atau skill. Selanjutnya, rumah tangga produsen belanja kembali kepada rumah tangga konsumen. Berupa apa?
yaitu berupa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ini sama-sama membayar pajak kepada pemerintah. Sebagai gantinya, rumah tangga negara atau pemerintah memberikan pelayanan berupa fasilitas dan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama ada pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Ini akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah. Dan yang kedua ada pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yakni berupa pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Dan yang ketiga ada aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga berupa pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga oleh pemerintah. Alasan ketiga yaitu ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antara negara. Hampir seluruh negara di dunia ini menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu perdagangan nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka sendiri meliputi yang pertama ada sektor rumah tangga, yaitu yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Dan yang kedua ada sektor perusahaan yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Dan yang ketiga ada sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang keempat ada sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu diagram alir atau sirkulasi perekonomian 4 sektor. Pertama-tama, perusahaan mengeluarkan atau membayar pajak kepada pemerintah, maka ini otomatis akan menjadi pendapatan bagi pemerintah. Selanjutnya, perusahaan juga mengeluarkan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga, maka otomatis akan menjadi pendapatan rumah tangga, serta rumah tangga juga ikut membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian rumah tangga juga melakukan konsumsi luar negeri atau impor jika sesuatu yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi dalam negeri. Lalu rumah tangga menabung kepada institusi-institusi keuangan. Kemudian institusi keuangan meminjamkan modal kepada investor. Selanjutnya investor akan menanamkan modal kepada perusahaan untuk menambah modal perusahaan dalam memproduksi barang atau investasi. Kemudian perusahaan juga menjual produk kepada luar negeri atau ekspor. Baik, demikian materi yang dapat saya paparkan kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.